Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardi Aldiansyah, mahasiswa Teknik Mesin dari Universitas Nusa Putra Sukabumi, di mana di sini saya akan belajar soal atau menjawab soal dari UTS mata kuliah mesin konversi energi. Di mana yang pertama yaitu analisis untuk penggunaan yang bagaimana yang lebih tepat untuk mesin bensin dan mesin diesel pada kendaraan. Menurut analisis saya, mesin bensin lebih cocok digunakan untuk kendaraan keluarga atau mobil pribadi. Ini karena demi mencapai kenyamanan saat berkendara. Sedangkan mesin diesel lebih cocok digunakan untuk kendaraan-kendaraan industri atau untuk kendaraan ekspedisi yang melakukan perjalanan jauh dan kendaraan yang membutuhkan tenaga listrik. Jelaskan mengapa kendaraan berat umumnya menggunakan mesin diesel bukan mesin bensin. Nah, alasannya mengapa kendaraan berat menggunakan mesin diesel karena torsinya besar daripada mesin bensin. Selain itu, biasanya kendaraan berat membutuhkan torsi yang lebih besar dibandingkan performa. Mesin diesel juga lebih ekonomis dan tahan banting. Misalnya untuk sistem pembakarannya, tidak perlu menggunakan busi sebagai pemantik apinya. Cukup dengan solar dan udara yang terkonversi bila bisa terjadi ledakan di ruang mesin. Sedang selain itu, karena tidak menggunakan busi, lebih aman apabila melewati jalan yang ekstrim, asalkan filter udara dan solar diperiksa secara berkala. Terus di sini ada juga beda mesin bensin dan mesin diesel. Yaitu yang pertama, penggunaan jenis bahan bakar. Jelas, mesin bensin dan mesin diesel yang paling utama adalah penggunaan jenis bahan bakarnya. Contohnya mesin diesel menggunakan bahan bakar diesel seperti solar, sedangkan mesin bensin menggunakan bahan bakar seperti bensin. Kinerja mesin diesel terkenal akan ketangguhannya karena bisa dipakai pada kendaraan muatan berat seperti truk dan bus. Sedangkan mesin bensin memang cukup handal dalam akselerasi dan cenderung lebih responsif. Kebutuhan bahan bakar. Mesin diesel terkenal dengan penggunaan bahan bakar yang efisien dan awet, sedangkan mesin bensin butuh lebih banyak bahan bakar untuk jarak jauh. Terus yang keempat ada perawatan mesin. Perawatan mesin diesel tidak bisa sembarangan begitu saja. Perawatan ini tergolong lebih kompleks, sedangkan mesin bensin lebih mudah. Yang kelima ada masalah keamanan. Di mana mesin diesel lebih aman ketika terpaksa harus menerjang banjir contohnya. Sedangkan mesin bensin harus berhati-hati saat terpaksa menerjang banjir karena bisa menyebabkan mesin bensin mati total karena kemasukan air. Di sini ada juga soal yang kedua itu analisis yang lebih baik mana untuk membangkit listrik antara turbin gas ataukah turbin uap. Bandingkan kelebihan dan kekurangannya. Untuk membangkit listrik, menurut analisis saya lebih baik menggunakan turbin uap. Karena turbin uap adalah sebagai penggerak awal yang berguna untuk mengubah energi potensial yang ada menjadi energi kinetik. Karena turbin uap adalah mesin pemanas berputar. Maka turbin ini sangat cocok digunakan untuk menggerakkan generator listrik. Adapun kelebihannya yaitu efisien termal turbin uap biasanya lebih tinggi daripada mesin bolak-balik. Rasio power to weight yang sangat tinggi dibandingkan dengan mesin reciprocating. Bagian yang bergerak lebih sedikit daripada mesin bolak-balik. Turbin uap cocok untuk membangkit listrik termal yang besar. Mereka dibuat dalam berbagai ukuran turbin hingga 1,5 GW atau 2 juta horsepower yang digunakan untuk menghasilkan listrik. Pada umumnya, steam mengandung entalpi yang tinggi, terutama berupa panas penguapan. Ini berarti laju aliran massa yang lebih rendah dibanding dengan turbin gas. Sedangkan secara umum, turbin hanya bergerak ke satu arah dengan getaran yang jauh lebih sedikit daripada mesin bolak-balik atau turbin gas. Turbin uap memiliki keandalan yang lebih tinggi, terutama dalam aplikasi yang memerlukan keluaran daya tinggi yang berkelanjutan. Meskipun 90% dari semua pembangkit listrik yang menggunakan turbin uap, mereka juga memiliki beberapa kelemahan. Pertama, biaya menginap yang relatif tinggi. Yang kedua, turbin uap kurang efisien dibandingkan mesin bolak-balik pada
operasi beban sebagian. Yang ketiga, mereka memiliki startup yang lebih lama dari turbin gas dan tentunya dari mesin reciprocating. Yang keempat, yaitu kurang responsif terhadap perubahan permintaan daya dibandingkan dengan turbin gas dan dengan mesin bolak-balik. Selanjutnya, soal terakhir, yaitu AC dapat digunakan sebagai pendingin atau pemanas ruangan. Analisis lebih efisien mana AC saat digunakan sebagai pendingin atau pemanas ruangan. Diasumsikan lokasinya itu di Tokyo, Jepang. Nah, di sini AC berfungsi sebagai pendingin ruangan atau juga bisa sebagai pemanas ruangan. Karena di soal diasumsikannya di kota Jepang, di kota Tokyo, Jepang, yang rata-rata suhunya berada di angka 12 derajat hingga 27 derajat, maka kota Tokyo adalah kota dengan suhu yang dingin. Bila dibandingkan dengan suhu rata-rata di kota Jakarta yang berada di kisaran 31 derajat hingga 34 derajat. Itu bisa dikatakan lebih panas bila dibandingkan dengan suhu rata di Tokyo, Jepang. Oleh karena itu, mungkin penggunaan AC sebagai pendingin ruangan di Tokyo, Jepang itu lebih kurang efisien karena suhu rata-ratanya yang dingin. Di Tokyo, Jepang mungkin akan lebih efisien apabila AC digunakan sebagai pemanas ruangan. Terima kasih, mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan untuk menjawab soal UTS dari mata kuliah mesin konversi energi. Terima kasih.